Hai sobat muda yang luar biasa, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Kali ini kita akan bahas topik yang super menarik, khususnya buat kalian generasi muda, yaitu generasi Z. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya, biar kalian gak ketinggalan konten-konten inspiratif dari channel ini. Oke, yuk kita mulai. Sejumlah perusahaan dilaporkan banyak memangkas pegawai dari kalangan generasi Z atau Gen Z sepanjang 2024. Para pekerja dengan kelahiran 1997 hingga awal 2010 itu banyak kena pemutusan hubungan kerja atau PHK dari perusahaan. Berdasarkan laporan terbaru Intelligent, platform konsultasi pendidikan dan karir yang melakukan survei terhadap hampir 1.000 tim HR menemukan bahwa 1 dari 6 pemberi kerja enggan merekrut kalangan Gen Z. Hal ini karena reputasi mereka yang dianggap manja dan mudah tersinggung. Sebanyak 6 dari 10 perusahaan yang disurvei juga melaporkan telah memecat lulusan universitas baru yang mereka rekrut tahun ini. Beberapa alasan yang dikemukakan meliputi kurangnya motivasi dari karyawan, kurangnya profesionalisme, serta keterampilan komunikasi yang buruk. Banyak lulusan baru mungkin kesulitan memasuki dunia kerja untuk pertama kalinya, karena ini bisa menjadi kontras besar dari apa yang biasa mereka alami selama perjalanan pendidikan mereka. Mereka sering kali tidak siap untuk lingkungan yang kurang terstruktur, dinamika budaya di tempat kerja, dan harapan untuk bekerja secara mandiri. Ujar penasihat utama pendidikan dan pengembangan karier di Intelligent High Nguyen, dikutip dari Euronews. Meskipun mereka mungkin memiliki pengetahuan teoretis dari perguruan tinggi, seringkali mereka kurang memiliki pengalaman dunia nyata dan keterampilan lunak yang diperlukan untuk berhasil di lingkungan kerja. Tambahnya, manajer perekrutan yang disurvei juga melaporkan bahwa beberapa pekerja Gen Z kesulitan mengelola beban kerja mereka, sering datang terlambat, serta tidak berpakaian atau berbicara dengan cara yang sesuai. Laporan terpisah pada April menemukan bahwa pekerja generasi Z terlalu bergantung pada dukungan orang tua selama proses pencarian kerja. Menurut survei yang dilakukan oleh Resume Templates dan melibatkan hampir 1.500 pencari kerja muda, 70% mengaku meminta bantuan orang tua mereka dalam proses mencari kerja. Sebanyak 25% bahkan membawa orang tua mereka ke wawancara. Sementara banyak lainnya meminta orang tua untuk mengajukan lamaran pekerjaan dan menulis CV untuk mereka. Dalam laporan tersebut, pemberi kerja menekankan bahwa beberapa kualitas utama yang mereka cari adalah inisiatif dan sikap positif. Para manajer juga menghargai pengalaman dunia nyata, baik melalui magang maupun pekerjaan, dan pada tingkat yang lebih rendah. Keberadaan media sosial yang sesuai serta menghindari diskusi politik. Lulusan baru yang memulai pekerjaan pertama mereka harus menunjukkan profesionalisme, bukan dengan menyesuaikan diri pada norma-norma yang ketinggalan zaman, tetapi dengan bersikap hormat dan berkomitmen pada pekerjaan mereka, ujar Nguyen. Beberapa alasan yang dikemukakan untuk keputusan ini meliputi kurangnya motivasi karyawan, kurangnya profesionalisme, serta keterampilan komunikasi yang buruk. Di antara faktor lainnya, beberapa alasan mengapa Gen Z sulit mendapatkan pekerjaan dan gampang dipecat perusahaan, yaitu pertama, kurangnya motivasi atau inisiatif 50%. Kedua, kurangnya profesionalisme 46%. Ketiga, keterampilan organisasi yang buruk 42%. Keempat, keterampilan komunikasi yang buruk 39%. Kelima, tantangan dalam menerima umpan balik 38%. Keenam, kurangnya pengalaman kerja yang relevan 38%. Ketujuh, keterampilan pemecahan masalah yang buruk 34%. Kedelapan, keterampilan teknis yang tidak memadai 31%. Kesembilan, tidak cocok dengan budaya perusahaan
31%. Ke-10 kesulitan bekerja dalam tim, 30%. Anak remaja, terutama generasi Z di Indonesia, adalah harapan besar bangsa. Di tangan kalian, masa depan negara ini akan dibangun. Namun, seringkali kemajuan teknologi dan gaya hidup modern membuat sebagian dari kalian terlena. Waktu terbuang percuma di depan layar, semangat belajar menurun, dan cita-cita seolah kabur karena godaan pergaulan bebas atau kebiasaan malas yang merugikan diri sendiri. Sadarkah kalian bahwa masa muda adalah peluang terbaik untuk menyiapkan masa depan? Rasulullah bersabda, pergunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah masa mudamu. Sebelum datang masa tuamu, masa muda adalah saatnya kalian membangun pondasi yang kuat agar menjadi generasi mandiri, berkarakter Islami, dan berdaya guna bagi umat. Pertama-tama, ubahlah pola pikir kalian. Jangan biarkan kemalasan menjadi penghalang untuk meraih masa depan gemilang. Kemalasan hanya akan menjauhkan kalian dari keberhasilan. Mulailah dengan kebiasaan kecil yang produktif, seperti bangun pagi, membantu orang tua, atau mengasah keterampilan baru. Ingatlah, setiap usaha yang kalian lakukan hari ini akan menjadi investasi besar untuk kehidupan esok. Selain itu, jauhilah pergaulan negatif yang hanya akan membawa kalian kepada kehancuran. Pergaulan bebas, narkoba, dan kebiasaan buruk lainnya bukan hanya mencoreng nama baik keluarga, tetapi juga menghancurkan masa depan kalian sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sebagai gantinya, carilah lingkungan pertemanan yang positif. Bertemanlah dengan orang-orang saleh yang mengajak kalian untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malu untuk aktif di masjid, ikut kegiatan keagamaan, atau bergabung dengan komunitas yang membangun. Salat berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki, adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kedisiplinan sekaligus meningkatkan keimanan. Ingatlah, generasi yang hebat adalah generasi yang mampu mengelola waktunya dengan baik. Jika kalian ingin sukses di dunia, raihlah dengan kerja keras dan keterampilan. Jika kalian ingin sukses di akhirat, raihlah dengan ilmu agama dan amal saleh. Namun, jika kalian ingin sukses di dunia dan akhirat, gabungkan keduanya. Wahai pemuda Indonesia, jadilah seperti pohon kelapa, meskipun berada di pinggir pantai, diterpa badai dan ombak, ia tetap teguh berdiri dan memberi manfaat. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Bangkitlah, berjuanglah. Masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Bayangkan wajah orang tua kalian yang selama ini berjuang untuk kalian. Jangan biarkan mereka menangis karena kesalahan kalian. Buatlah mereka bangga dengan keberhasilan dan kebaikan kalian. Teguhkan hati, dekatkan diri kepada Allah, dan buktikan bahwa kalian adalah generasi yang mampu membawa perubahan. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik dengan langkah kecil hari ini. Saatnya kalian berubah menjadi pribadi yang tangguh, berakhlak mulia, dan berprestasi demi dunia yang lebih baik dan akhirat yang penuh kemuliaan. Kalian bisa, insya Allah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir Sobat Muda. Semoga cerita tadi bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Jangan lupa untuk terus meningkatkan diri, baik dari segi ilmu dunia maupun agama. Dan pastikan kalian klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kalian kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan di dunia maupun akhirat. Jangan lupa untuk terus berdoa
dan berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.